Pemirsa, setelah sempat ditahan di kepolisian Arab Saudi, Rizik Syihab akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Sebelumnya Rizik Syihab ditangkap karena dilaporkan memasang bendera yang mengarah pada gerakan ekstremis. Berdasarkan rilis Duta Besar Republik Indonesia di Riyadh, penangkapan Habib Muhammad Rizik Syihab sudah dikonfirmasi oleh Dubes Agus Maftuh Abe Gibril. 5 November 2018 sekitar pukul 8 waktu Arab Saudi, Habib Rizik didatangi kepolisian Mekah dan diperiksa di kediamannya atas laporan pemasangan bendera yang mengarah gerakan ekstremis pada dinding rumahnya. 5 November sekitar pukul 16 waktu Arab Saudi, Habib Rizik dijemput kepolisian Mekah dan intelijen umum ke kantor polisi. Habib Rizik ditahan untuk diperiksa. 6 November sekitar pukul 16 waktu Arab Saudi, Habib Rizik diserahkan ke kepolisian sektor Mansyuriah. 6 November sekitar pukul 20 waktu Arab Saudi, staf KJRI mendampingi Habib Rizik dan Habib Rizik dikeluarkan dari tahanan dengan jaminan. Ketua Umum FPI Muhammad Rizik Syihab ditangkap aparat keamanan Kerajaan Arab Saudi. Rizik dituduh memasang bendera hitam di halaman rumahnya di Mekah, Arab Saudi yang identik dengan gerakan Hizbut Tahrir. Setelah sempat diperiksa dan ditahan, Rizik Syihab akhirnya dibebaskan setelah Kedutaan Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi memberikan jaminan. Apa alasan kepolisian Arab Saudi melakukan penangkapan terhadap Rizik? Apa yang sebenarnya dituduhkan kepada Rizik Syihab sehingga polisi Arab Saudi melakukan pemeriksaan terhadap dirinya? Benarkah ini terkait dengan bendera hitam yang terpasang di depan rumahnya? Sudah bersama dengan kami Kapitra Ampera, pengacara Muslim sekaligus Ketua Umum Tim Advokasi Pembela Agama. Selamat pagi Pak Kapitra, terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak Kapitra, bisa dijelaskan kronologis kejadian pemeriksaan Rizik Syihab di Arab Saudi kemarin? Ya, yang saya dapat informasi bahwa pada tanggal 5 November kemarin, jam 8 pagi ada pihak kepolisian Mekah datang ke rumah Habib Rizik. Di situ ditemukan ada bendera hitam dengan tulisan kalimat tauhid. Ternyata bendera itu di sana sangat sensitif ya. Rupanya bendera itu dilarang ya. Lalu berdasarkan itulah dilakukan penggeledahan ya. Setelah itu ya selesailah pagi itu. Ternyata jam 16 waktu Saudi datang dari Mahabis Amma namanya. Intelligence umum ya, Saudi Arabia langsung membawa Habib ke polisi untuk diinvestigasi, dikonfirmasi lah, diperiksa selama 24 jam. Ya. Setelah itu. Tapi kemudian akhirnya dibebaskan, itu alasannya apa Pak? Ya setelah pemeriksaan selesai kan sudah datang juga dari KJRI ya mendampingi dan sebagainya, lalu dibebaskan dengan dijamin ya dijamin oleh KJRI. Baik. Dan sebagainya. Kita akan menampilkan beberapa foto yang diduga merupakan tempat tinggal Rizik Syihab di Arab Saudi dan ini merupakan penangkapan ataupun pemeriksaan yang dilakukan. Ini betul foto-fotonya ya? Iya. Ya. Baik, mungkin bisa dijelaskan Pak ini foto-fotonya seperti apa? Ini waktu kejadian itu ya, kejadian pagi itu. Sebenarnya sederhana aja, ya. Kalau seandainya ada sebelumnya ada peristiwa, ya CCTV dicuri kan, ketika waktu dicuri itu pasti recordernya merekam ya. Pasti bisa ini CCTV di rumahnya Rizik Syihab. Baik, ini foto-foto ini dokumentasi ini siapa yang mendokumentasikan Pak Kapitra? Saya nggak tahu. Ini sudah beredar di mana-mana nih. Tapi ini terkonfirmasi memang betul, ini kejadian yang terjadi pada hari kemarin, gitu ya? Nah, terus kedua, katanya itu kan dipasang orang ya. Itu di Mekah itu kan punya induk CCTV ya, mereka lihat seluruh lorong-lorong di Mekah itu akan tercover. Ini bendera hitam yang kemudian menjadi penyebab gitu ya? Ya, dia masalahnya bendera ini. Ada laporan masyarakat, kok ada bendera di dinding rumah, itu pintu masuk gitu. Itu pintu masuk, jadi nanti ada lorong, baru masuk ke ruang tamunya Habib ya. Ini pintu bagian depan atau
belakang, Pak Kapitra? Kita masuk semua lewat situ. Oke, jadi ini memang Di depannya itu ya parkiran luas. Jadi rumah itu dekat sekali dari jalan besar ya. Seperti jalan tol begitu. Kita turun ke kanan, belok lagi kanan sedikit. Jadi ini jalan umum yang orang setiap hari pasti akan melewati situ dan kemudian itu pasti akan kalau ke tempat terlihat itu, betul. Kalau dekat rumah itu bukan jalan umum, jadi emang mentok begitu. Terus perumahan begitu ada lapangan depannya. Dan orang biasa pakai mobil dekat-dekat. Oke, baik. Pak Kapitra, apakah sudah mengetahui materi pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas Arab Saudi terhadap Rizik Syihab? Iya, soal bendera ini. Oke. Dikonfirmasi Apakah soal Rizik bendera Syihab ini. sudah mengakui bahwa pemasangan bendera hitam itu dia yang melakukan? Bukan, jadi ada dugaan dipasang oleh orang lain. Ada dugaan dipasang orang lain untuk fitnah lah, itu bahasanya ya, untuk fitnah beliau gitu. Ya, sehingga ini alasan yang disampaikan oleh Rizik Syihab begitu. Iya, iya, baik. Nah, kalau foto yang ini bisa dijelaskan, Pak. Ini foto itu rumah Habib Rizik. Itu rumahnya. Dan itu yang ada cahaya itu pintu masuk itu. Oke. Jadi ya 15 September saya ke sana nggak ada apa-apa itu. Nggak ada bendera. Baik, apakah memang tidak ada yang memantau, Pak, kalau misalnya memang ada orang yang diduga memasang bendera hitam itu bukan instruksi dari Rizik Syihab? Ya itu kan perlu dibuktikan ya. Dibuktikan karena Habib kan sudah mengatakan bahwa itu ada orang yang mencoba melakukan penganiayaan melalui bendera itu dan menempelkannya, nanti ya harus dilaporkan ke polisi, lalu polisi Saudi yang harus menginvestigasi ya, dan gampang sebenarnya itu. Nanti kan ada CCTV, sentral CCTV di Mekah itu kan bisa melihat gitu ya. Nah, berarti penyelidikannya belum berakhir ya, masih terus berlangsung? Oh belum. Oke, bukankah Rizik Syihab ketika berada di Indonesia memang menginstruksikan pemasangan bendera seperti yang kemudian dipasang, yang terpasang di depan rumahnya di Arab Saudi, Pak Kapitra? Iya, itu yang sekarang dikait-kaitkan oleh orang, gitu ya, menjadi justifikasi, seolah-olah instruksi itu juga Habib melakukan pemasangan bendera. Tapi saya pikir enggak lah ya, terlalu naif, terlalu konyol lah kalau Habib memasang itu. Saya masih berpikir mungkin ada someone gitu ya, ada orang lain yang memasangnya mungkin. Ya, itu harus dituntaskan biar tidak menimbulkan fitnah kemana-mana. Dan saya dengar kemarin juga katanya sudah dilapor didampingi oleh KJRI untuk mengusut ya, keberadaan bendera itu di dinding rumah. Itu kan tembok bagian luar ya, tembok bagian luar. Dan dari situ juga tempat parkir mobil, tetangga-tangga dan sebagainya. Iya. Kalau tempatnya ramai dilewati oleh warga di sana, bukankah kemudian sebetulnya mudah untuk melihat sebetulnya siapa yang memasang, Pak Kapitra? Ya, saya pikir itu ya. Saya pikir akan bisa mudah diinvestigasi. Mudah diinvestigasi. Apalagi kalau tadinya ada CCTV, lalu CCTV-nya kata dicuri. Orang nyuri itu pasti terekam duluan sebelum CCTV-nya, kameranya diambil. Maksudnya kamera mungkin ya, kameranya diambil ya. Oke, jadi ketika ditanyakan kenapa tidak ada pengawasan, Rizik Syihab mengatakan bahwa CCTV di rumahnya itu dicuri begitu ya? Ya, berapa hari sebelum kejadian pemasangan bendera itu, CCTV yang ada di luar itu dicuri orang. Nah, orang itu mengambil, itu kan pasti terekam. Dan itu harus dilaporkan juga ke polisi Saudi. Pencurian itu kan kalau di sana kan berat juga hukumannya. Harusnya dilaporkan segera. Sehingga kan bisa diambil, dibuka recordernya, ya kan? Bisa dilihat. Orang sebelum ngambil kamera itu kan pasti kelihatan dulu orangnya. Oke, baik. Kemudian akhirnya dibebaskan oleh otoritas Arab Saudi paling tidak dengan jaminan. Ini jaminannya apa, Pak Kapitra? Ya, saya tidak tahu persis apakah jaminan itu materi atau personal dari otoritas.